Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, let's continue our subject today. Today we will discuss about the usage of bring, broke, and broke. Okay, jadi kata bring, broke, and broke ini artinya sama. Bring artinya membawa. Cuman kenapa dia beda? Karena ini bentuk simple past, bentuk present, ini bentuk simple past, dan ini bentuk present perfect. Mungkin kalian bisa lihat di list of the irregular verb. Nah, today we will discuss about the usage of bring and take. Penggunaan kata bring dan take. Okay. Takes in this context is a verb that used to show from here to there. Artinya take itu digunakan kata kerja yang digunakan untuk menunjukkan yang dari sini ke sana, baik itu berupa kata kerja yang diikuti oleh benda dan sebagainya. Contoh, are you going to school? Take your books. Oke, artinya from here to the school. Oke, it means that the books is near the speaker. Okay, and the speaker wants to take the book to the school. Nah, jadi kata take di sini dipakai untuk mengambil, untuk membawa sesuatu yang di dekat speaker dan akan dibawa ke sekolah. Ada kata here di sini, berarti di sini dia. Gitu. Nah, selanjutnya ada kata bring, from there to here. Okay, so the verb bring is used to show that the things are described from there to here. Okay, for example, are you going to the kitchen? Can you bring me a glass? Nah, jadi di kata bring di sini digunakan untuk membawa sesuatu yang bendanya itu jauh dari speakernya. Oke, penjelasannya from the kitchen to here. Jadi posisi gelas ini berada jauh, entah itu di meja yang jauh dan sebagainya. Nah, sini sudah bisa dibandingkan. Kenapa di sini dia tidak pakai bring, misalkan? Nah, kalau di sini pakai bring, maka bukunya itu harus jauh. Kalau dia bukunya di sini menjelaskan dia dekat, maka tidak bisa dia pakai bring, harus pakai take juga. Nah, kita lihat lagi contohnya. Please take this form to secretary. The secretary is there. Nah, kalau kita lihat kata take di sini diikuti dengan this form itu kayak formulir. Nah, formulirnya itu coba lihat di gambar ini adalah dekat kepada speaker atau orang yang membicarakan, dan ini hearer. Nah, jadi formulirnya ini dekat kepada pembicara dan diberikan kepada si secretary atau the hearer untuk dibawa ke sini atau ke pegawainya. Maka dia pakai kata take. Kalau dia please bring, maka formnya ini dia bukan di sini, melainkan di sini. Gitu. Oke, jadi the usage of the take and bring. Nah, lihat. Come to my house tomorrow and bring your guitar. Oke. Dalam kurung for me, my house is here. Nah, di sini dia menyuruh si perempuan, the woman tells to the man to take his guitar. But the problem is, where is the guitar?
di mana gitarnya. Nah, di sini kalau digambar dia gitarnya itu berada di rumahnya si laki-laki, sementara yang memerintahkan itu si perempuan. Maka kata yang tepat untuk kalimat ini adalah kata bring, karena posisi dari gitarnya itu berada di rumah laki-laki. Nah, sini ada kata book dan ada kata bring. Sebenarnya kata book dan bring ini artinya sama, cuman penggunaannya beda. Kalau kata book di sini dipakai untuk sesuatu yang sudah terjadi atau sudah dilakukan gitu. Sementara di sini kata bring itu dipakai untuk menjelaskan suatu peristiwa yang terjadi pada saat itu juga. Contoh, I have brought you some apples from my garden. Oh, thank you. I have brought artinya dia sudah membawa apel-apel ini, berarti sudah dilakukannya. Maka dia pakai brought. Berarti kegiatannya itu sudah dilakukannya. Maka sudah dilakukannya, sudah terjadi, bentuk past tense. Di sini when she visits me, she always bring me flower. Nah, di sini ketika dia datang, yang perempuan ini sedang memetik bunga dan lalu diberikan kepada perempuan yang datang ini. Nah, dia pakai bring di sini karena memang kejadian ini atau peristiwa ini dilakukan di waktu itu atau memang sedang terjadi. Ya. Bring something back. Nah, ini yang C. Kalau misalkan kalian lihat, it's raining, you can take my umbrella and bring it back tomorrow. Nah, di sini sebenarnya tetap sama penggunaannya take, ya kan, untuk benda yang mendekat dan bring untuk benda yang jauh. Cuman kata bring di sini bisa dipakai dikombinasikan dengan adverb seperti tomorrow atau yesterday, seperti itu. Okay, this is the final explanation of this part. Thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.